Bagaimana jika salah satu harta terbesar dalam sejarah dunia sebenarnya masih tersembunyi hingga hari ini? Sebuah harta yang konon nilainya melampaui emas Firaun, melampaui permata Persia, bahkan melampaui kejayaan Romawi. Harta milik seorang nabi, seorang raja, seorang manusia yang ditundukkan baginya angin, jin, dan burung-burung. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Namanya disebut dengan penuh kemegahan, kisah hidupnya di antara wahyu, sejarah, dan legenda. Dan warisannya hingga hari ini masih diburu, digali, dan diperebutkan. Tapi pertanyaannya, kemana semua itu menghilang? Di mana istana kaca yang membuat Ratu Bilqis terdiam? Di mana singgasana, emas, permata, dan rahasia kerajaan yang tak akan dimiliki siapapun setelahnya? Dan yang lebih menggetarkan, benarkah semua pencarian ini hanya soal harta? Ataukah ada agenda yang jauh lebih besar yang tersembunyi di balik penggalian demi penggalian di bawah tanah suci Yerusalem? Episode kali ini, kita tidak hanya akan memburu jejak harta karun Nabi Sulaiman, tetapi juga membongkar siapa yang mencarinya, mengapa mereka mencarinya, dan rahasia besar apa yang sebenarnya ingin mereka temukan. Tetap bersama kami, karena kisah ini jauh lebih besar daripada sekedar emas dan permata. Sebelumnya, yuk bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu terlimpah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan wahyu sama-sama menunjukkan bahwa Sulaiman alaihissalam bukan sekedar seorang raja besar. Beliau adalah seorang Nabi Allah, seorang hamba pilihan yang mewarisi ilmu, hikmah, kenabian, dan kerajaan dari ayahandanya, Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam sendiri adalah sosok yang luar biasa. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin dan raja yang sangat kuat, yang Allah muliakan dengan hikmah dan keteguhan. Lalu setelah beliau, Allah mewariskan kepada Sulaiman alaihissalam sesuatu yang bahkan lebih menakjubkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa warisa Sulaimanu Dawud, wa qala ya ayyuhan nas, ulimna mantiqat tayri, wa utina min kulli syai'in, in hadza lahuwal fadlul mubin." Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Ayat ini bukan sekedar menggambarkan kekuasaan. Ia sedang menunjukkan bahwa Sulaiman alaihissalam adalah seorang manusia yang Allah berikan sesuatu yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Beliau diberi pemahaman, kecerdasan, otoritas, kerajaan, dan bahkan kemampuan memahami bahasa burung. Bukan itu saja, Allah subhanahu wa ta'ala juga menundukkan untuk beliau angin. Angin yang membawa beliau dan pasukannya menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Allah juga menundukkan jin untuk beliau. Mereka bekerja atas izin Allah dan atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka membangun, mengangkat, memindahkan, dan mengerjakan hal-hal besar yang tidak sanggup dilakukan manusia biasa. Bahkan burung-burung pun tunduk di bawah sistem kerajaan beliau.
Semua ini bukan dongeng. Semua ini bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada seorang nabi yang mulia. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikelilingi aura kemegahan yang sangat besar. Beliau bukan hanya penguasa sebuah wilayah kecil. Kerajaannya, menurut banyak riwayat sejarah, membentang luas meliputi wilayah Palestina, Suriah, Libanon, dan mencapai tepian Irak hingga sekitar sungai Eufrat. Sebuah kerajaan besar, kuat, tertata, dan menakjubkan. Dan untuk memahami betapa agungnya kerajaan beliau, para ulama mengaitkannya dengan satu riwayat penting tentang Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan pilihan kepada Rasul SAW. Apakah beliau ingin menjadi seorang nabi dan seorang raja, atau menjadi seorang hamba dan rasul? Ketika pilihan itu datang, Rasulullah SAW berkonsultasi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril memberi isyarat dan nasihat, "Wahai Muhammad, pilihlah menjadi seorang hamba dan rasul, bukan seorang raja dan nabi." Maka Nabi Muhammad SAW memilih menjadi seorang hamba dan rasul. Betapa agung pilihan itu. Sebab seandainya Rasulullah SAW memilih menjadi seorang nabi raja, maka bentuk kekuasaan itu akan menyerupai kerajaan yang pernah Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu kerajaan yang dimohonkan Nabi Sulaiman sendiri dalam doa yang sangat masyhur. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Quran Surat Shad ayat 35. Doa ini bukan sekedar permintaan kekuasaan. Ia adalah permohonan seorang nabi yang menginginkan sebuah karunia khusus dari Allah, sebuah kerajaan yang menjadi tanda kebesaran Rabb-Nya. Dan Allah mengabulkannya. Karena itu ketika kita mendengar tentang istana megah, singgasana besar, emas, permata, bangunan luar biasa, dan kekayaan yang tak terhitung, maka semua itu tidak lahir dari kisah kosong. Ia lahir dari sebuah kerajaan yang memang diberi keistimewaan oleh Allah. Namun ada hal yang jauh lebih indah daripada semua itu. Meskipun beliau memiliki kerajaan yang tak tertandingi, Nabi Sulaiman alaihissalam tetaplah seorang hamba Allah. Beliau tidak berdiri di hadapan dunia sebagai seorang yang mabuk kekuasaan. Beliau berdiri sebagai seorang nabi yang tahu dari mana semua itu datang. Dan justru karena itulah kerajaan beliau bukan hanya menakjubkan, tetapi juga mengundang rasa penasaran dunia sepanjang zaman. Sebab jika seorang nabi memiliki kerajaan yang sedemikian agung, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat wajar. Seperti apa sebenarnya kerajaan itu? Untuk memahami mengapa harta Nabi Sulaiman alaihissalam begitu diburu, dibayangkan dan dibesar-besarkan sepanjang sejarah, kita harus melihat sekilas betapa luar biasanya kerajaan beliau. Dan salah satu kisah paling terkenal yang menggambarkan kemegahan itu adalah kisah Ratu Balqis dari Saba. Sebelum kisah Balqis, Al-Quran juga menunjukkan kepada kita bahwa bahkan akhir hayat Nabi Sulaiman alaihissalam pun penuh pelajaran. Ketika beliau wafat, jin yang bekerja di bawah perintahnya
tidak langsung mengetahui bahwa beliau telah meninggal. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sya'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, jin itu sadar bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Ayat ini mematahkan kesombongan jin dan menegaskan bahwa yang gaib hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada saat yang sama, ayat ini juga menunjukkan betapa besar wibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, hingga bahkan setelah beliau wafat pun mereka masih mengira beliau sedang berdiri mengawasi mereka. Lalu datang kisah Bilqis. Bilqis adalah seorang ratu besar. Ia datang dari negeri yang makmur, memiliki tahta, kekuasaan, dan kekayaan. Dalam banyak kisah digambarkan bahwa ia membawa hadiah yang luar biasa. Emas, permata, dan benda-benda berharga. Tetapi semua itu menjadi tampak kecil ketika berhadapan dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena saat Bilqis datang, yang ia saksikan bukan sekedar kemewahan seorang raja biasa. Ia melihat tanda kekuasaan yang Allah karuniakan. Di antara puncak kemegahan itu adalah istana yang lantainya terbuat dari kaca bening. Di bawah lantai itu, air mengalir dan beriak. Hingga ketika Bilqis masuk, ia mengangkat pakaiannya karena mengira dirinya sedang melangkah ke atas air. Subhanallah, bayangkan jika hanya pintu masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam saja sudah sedemikian menakjubkan, maka seperti apa ruang-ruang lain di dalamnya? Seperti apa singgasananya? Seperti apa aula-aula kerajaannya? Dan seperti apa harta yang tersimpan di dalamnya? Disinilah imajinasi manusia sepanjang zaman mulai menyala. Karena Sulaiman alaihissalam bukan hanya memiliki kerajaan yang luas, beliau juga memiliki kerajaan yang secara visual, materi, dan struktur terasa seperti berada di luar batas kebiasaan manusia. Allah Ta'ala berfirman tentang apa yang dinubuatkan untuk beliau. Mereka para jin membuat apa yang dikehendaki oleh Sulaiman berupa gedung-gedung yang sangat tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surat Saba ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa di bawah kerajaan beliau terdapat kemampuan pembangunan, kemegahan arsitektur, dan kekuatan produksi yang luar biasa. Ada bangunan, ada struktur, ada fasilitas besar, ada perlengkapan kerajaan, ada sistem yang sangat kuat. Semua itu membuat nama Sulaiman alaihissalam bukan hanya hidup sebagai tokoh sejarah, tetapi berubah menjadi simbol kejayaan yang nyaris mitologis. Dan dari sinilah muncul satu lapisan baru dari misteri itu. Karena jika semua kemegahan ini benar-benar pernah ada, maka sangat wajar jika dunia kemudian bertanya, kemana semua peninggalan itu pergi? Di mana istana kaca itu sekarang? Di mana aula-aula kerajaannya? Di mana singgasana dan kekayaannya yang pernah membuat para penguasa dunia terdiam? Apakah semuanya dihancurkan
dikuburkan, dijarah, dipindahkan, atau apakah sebagian dari semuanya masih tersembunyi hingga hari ini? Disinilah misteri itu benar-benar dimulai. Karena meskipun nama Sulaiman alaihissalam sangat terkenal dalam sejarah dan kitab-kitab lama, jejak fisik dan harta karunnya justru menjadi salah satu teka-teki terbesar yang tak pernah benar-benar selesai. Banyak orang bertanya dengan sangat sederhana, jika harta itu memang ada, kemana dia pergi? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi di baliknya terbuka lorong panjang, dugaan, spekulasi, dan pencarian yang belum berakhir hingga hari ini. Salah satu teori paling terkenal menyatakan bahwa harta itu masih terkubur di Yerusalem. Inilah teori yang paling sering diulang, paling sensitif secara politik, dan paling berbahaya secara ideologis. Menurut teori ini, harta Nabi Sulaiman alaihissalam masih tersembunyi di sebuah tempat di bawah kota Yerusalem, khususnya di sekitar area yang hari ini dikenal oleh kaum muslimin sebagai Masjidil Aqsa. Teori ini banyak bersandar pada narasi kitab lama yang menyebut bahwa tempat ibadah atau bangunan utama di masa Sulaiman adalah pusat penyimpanan kekayaan dan benda-benda suci. Namun hingga hari ini, tidak ada satupun bukti fisik yang benar-benar pasti yang mampu membuktikan klaim besar tersebut. Penggalian memang telah berlangsung selama puluhan tahun. Terowongan demi terowongan dibuat, lapisan demi lapisan tanah dibongkar, ruang demi ruang bawah tanah disusuri. Tetapi hasil yang ditemukan lebih banyak berasal dari periode Romawi Bizantium atau masa-masa lain setelahnya. Bukan bukti meyakinkan tentang harta karun Nabi Sulaiman yang selama ini diburu. Lalu muncul dugaan kedua, bahwa harta itu dipindahkan ke Mesir setelah masa penaklukan seorang Raja Sisak. Sebagian peneliti dan penulis beranggapan bahwa setelah wafatnya Sulaiman alaihissalam, kerajaan beliau melemah, lalu harta-harta besarnya dibawa sebagai rampasan ke negara Mesir. Ini menarik, apalagi jika dikaitkan dengan hubungan kuno antara wilayah Syam dan Mesir. Tetapi masalahnya sama. Tidak ada bukti arkeologis yang tegas. Tidak ada catatan Mesir kuno yang secara meyakinkan menyebutkan bahwa harta Nabi Sulaiman benar-benar dibawa dan disimpan di sana. Kemudian muncul teori ketiga yang jauh lebih populer dalam budaya populer dunia, teori Afrika. Inilah teori yang kemudian dikenal luas melalui istilah tambang Nabi Sulaiman, atau dalam versi baratnya, King Solomon's Mine. Teori ini menjadi sangat terkenal setelah munculnya novel petualangan abad ke-19 yang membayangkan bahwa harta Nabi Sulaiman dipindahkan ke pedalaman Afrika, ke wilayah-wilayah penuh gua, batuan, dan tambang-tambang misterius. Sejak saat itu, imajinasi dunia pun semakin liar. Banyak orang mulai membayangkan bahwa emas dan permata dari kerajaan Nabi Sulaiman mungkin disembunyikan jauh di selatan, di tempat-tempat yang belum pernah dijangkau manusia modern. Tetapi lagi-lagi semua itu tetap berdiri di atas spekulasi. Tidak ada penemuan fisik yang benar-benar bisa menutup perdebatan ini. Lalu muncul teori keempat, bahwa jejak kejayaan Nabi Sulaiman alaihissalam mungkin justru berhubungan dengan Yaman. Teori ini berkembang dari temuan arkeologis tentang tambang kuno, jalur perdagangan kuno, dan hubungan antara kerajaan Saba dan wilayah Sam. Karena Bilqis berasal dari Saba,
Maka sebagian orang menduga bahwa sebagian kekayaan besar itu mungkin berasal dari wilayah selatan Jazirah Arab. Dan bahkan mungkin tidak semuanya pernah dibawa ke Yerusalem. Maka muncullah dugaan, bagaimana jika sebagian harta itu tetap tertinggal di Yaman? Teori ini pun menarik, tetapi nasibnya tetap sama seperti teori-teori sebelumnya. Belum ada bukti final. Tidak ada penemuan besar yang benar-benar bisa membuat dunia berkata, ya, inilah harta Nabi Sulaiman. Dan justru disitulah letak kekuatan misteri ini. Karena semakin tidak ditemukan, ia justru semakin diburu. Semakin tidak pasti, ia justru semakin dibesar-besarkan. Semakin kabur jejaknya, semakin banyak manusia yang tergoda untuk mencarinya. Namun di titik ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekedar di mana hartanya. Pertanyaan yang jauh lebih tajam adalah, mengapa mereka begitu keras kepala mencarinya? Mengapa selama puluhan tahun penggalian terus dilakukan? Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah benar-benar dibiarkan menjadi kisah sejarah semata? Mengapa sebagian pihak seolah-olah tidak bisa berhenti memburu jejak hartanya? Dan disinilah misteri itu berubah. Dari sekedar kisah harta karun menjadi persoalan peradaban. Mengapa dunia terus memburunya? Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam begitu sering diseret ke dalam penggalian, klaim sejarah dan perebutan tanah? Mengapa selama lebih dari setengah abad, area di sekitar Masjidil Aqsa tidak pernah benar-benar sepi dari proyek-proyek bawah tanah, terowongan, dan penggalian? Apakah ini benar-benar tentang harta? Atau sebenarnya harta itu hanyalah pintu masuk untuk sesuatu yang lebih besar? Jawabannya mengarah pada satu hal, legitimasi. Bagi sebagian pihak, membuktikan bahwa di bawah Yerusalem pernah berdiri pusat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam akan menjadi senjata sejarah, agama, dan politik yang sangat besar. Karena jika mereka bisa membuktikan bahwa bangunan suci mereka dahulu benar-benar berada di titik itu, maka mereka akan berusaha mengubahnya menjadi dasar klaim. Klaim atas tanah, klaim atas sejarah, klaim atas kota suci, dan bahkan klaim atas masa depan. Inilah sebabnya mengapa penggalian demi penggalian terus dilakukan. Sejak tahun 1967, berbagai proyek penggalian dan pembuatan terowongan telah berlangsung di sekitar dan di bawah area Al-Aqsa. Di antaranya adalah lorong-lorong bawah tanah, jalur-jalur kuno yang dipamerkan kepada wisatawan, terowongan di dekat tembok penyangga, dan situs-situs yang kemudian dipasarkan sebagai kota Daud, atau bahkan sisa-sisa kuil Sulaiman. Masalahnya, sebagian besar temuan itu justru lebih kuat dikaitkan dengan periode Romawi Bizantium atau masa-masa setelahnya. Bukan bukti ilmiah final yang tak terbantahkan tentang apa yang selama ini mereka klaim, tetapi dalam konflik sejarah, seringkali yang dicari bukan hanya kebenaran. Kadang yang dicari adalah narasi. Karena satu batu yang ditafsirkan dengan cara tertentu, satu lorong yang diberi nama tertentu, satu situs yang dipasarkan dengan label tertentu, bisa dipakai untuk membentuk persepsi jutaan manusia. Dan ketika persepsi itu berhasil dibentuk, ia bisa berubah menjadi alat legitimasi. Disinilah Nabi Sulaiman alaihissalam dipakai bukan sekedar sebagai bagian dari sejarah kenabian,
tetapi sebagai alat ideologis. Dalam keyakinan keagamaan sebagian kalangan, ada gagasan tentang apa yang mereka sebut sebagai kuil ketiga, yaitu sebuah bangunan yang menurut kepercayaan mereka harus dibangun kembali di lokasi yang diyakini sebagai tempat berdirinya kuil terdahulu. Dan dalam narasi mereka, kuil itu sering dihubungkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masalahnya sangat serius, karena jika keyakinan itu dijadikan proyek nyata, maka yang menjadi sasaran langsung adalah kawasan suci yang hari ini dijaga dan dimuliakan oleh umat Islam. Masjid Al-Aqsa. Maka pada titik ini, kita mulai melihat bahwa pencarian terhadap harta Nabi Sulaiman seringkali bukan hanya soal emas, permata atau artefak. Bagi sebagian pihak, yang mereka cari adalah benda-benda simbolik, jejak-jejak ritual, peninggalan-peninggalan suci, bahkan apa yang mereka anggap sebagai bukti spiritual untuk proyek keagamaan mereka. Tetapi di tengah semua teori, klaim, dan narasi besar ini, ada satu hal yang sangat penting untuk diluruskan. Siapa sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam menurut kebenaran? Karena disinilah perbedaan besar itu muncul. Di satu sisi, Al-Quran memuliakan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang nabi yang soleh, bersyukur, dan tunduk kepada Allah. Tetapi di sisi lain, kitab-kitab yang telah dipelintir oleh tangan manusia menggambarkan beliau dengan cara yang sangat merendahkan. Dalam sebagian narasi lama, Sulaiman digambarkan lebih sebagai raja duniawi daripada Nabi Allah. Ia diceritakan seolah-olah tenggelam dalam kemewahan, sibuk mengumpulkan emas dan perak, dan bahkan na'udzubillah dituduh menyimpang di akhir hidupnya. Ada kisah-kisah yang mengklaim bahwa ia menikahi ratusan wanita, termasuk wanita-wanita penyembah berhala, lalu mengikuti penyimpangan mereka dan membangun tempat ibadah untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Na'udzubillah. Bagaimana mungkin seorang nabi mulia yang dipilih oleh Allah, yang doanya diabadikan dalam Al-Quran, yang kepadanya Allah tundukkan angin dan jin, lalu digambarkan seakan-akan jatuh menjadi penyembah hawa nafsu dan penyimpangan? Ini bukan sekedar kesalahan sejarah. Ini adalah kerusakan narasi. Dan banyak orang yang jujur secara intelektual pun telah melihat kontradiksi besar ini. Karena terlalu banyak bagian dari kisah-kisah itu yang terasa dibentuk bukan untuk menjaga kebenaran, tetapi untuk melayani kepentingan. Kepentingan politik, kepentingan sektarian, dan perebutan otoritas keagamaan. Sementara itu, Al-Quran menghadirkan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan wajah yang sangat berbeda. Beliau memang diberi kerajaan, beliau memang diberi kejayaan, kekayaan, diberi kekuasaan. Tetapi beliau tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan. Beliau tidak mabuk harta. Beliau tidak tertipu kekuasaan. Beliau tidak berdiri di hadapan nikmat Allah dengan kesombongan. Justru ketika Allah menghadirkan salah satu tanda kebesaran itu di hadapannya, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani aashkur am akfur." Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari? Quran Surat An-Naml ayat 40. Inilah inti yang sangat penting. Bagi Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan bukan kebanggaan pribadi. Kerajaan adalah ujian. Kekuasaan bukan simbol kehebatan diri. Kekuasaan adalah amanah. Kekayaan bukan sesuatu yang membuat beliau lupa kepada Allah.
kekayaan justru menjadi alat untuk menunjukkan rasa syukur. Dan disinilah letak perbedaan paling mendasar antara narasi wahyu dan narasi dunia yang dipelintir. Dunia melihat beliau dan bertanya, berapa banyak emas yang ia punya? Di mana hartanya? Apa yang tersisa dari istananya? Apa yang bisa ditemukan dari kerajaannya? Tetapi Al-Quran mengajarkan kita untuk melihat beliau dan bertanya, bagaimana seorang nabi menghadapi kekuasaan? Bagaimana seorang hamba tetap tunduk ketika diberi dunia? Bagaimana seseorang bisa begitu besar, tetapi tetap begitu takut kepada Allah? Maka jika dunia memandang Nabi Sulaiman alaihissalam dari sisi harta, Islam memandang beliau dari sisi tauhid. Jika dunia terobsesi pada warisan fisik, Islam mengajarkan kita untuk melihat warisan ruhani. Dan ketika dua cara pandang ini bertabrakan, maka lahirlah dua kesimpulan yang sangat berbeda. Sebagian manusia terus menggali tanah, sementara orang beriman justru menggali hikmah. Lalu, setelah semua teori, semua penggalian, semua legenda, semua klaim, dan semua perebutan narasi itu, kita kembali bertanya, di mana sebenarnya harta Nabi Sulaiman alaihissalam? Dan mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang benar-benar final di dunia ini. Mungkin sebagian jejak itu pernah ada, lalu dihancurkan. Mungkin sebagian pernah tersimpan, lalu dijarah. Mungkin sebagian dikubur, mungkin dipindahkan. Atau mungkin Allah tidak menghendaki semuanya tetap tinggal di hadapan manusia. Karena bisa jadi, hilangnya istana-istana itu, hilangnya singgasana itu, hilangnya harta-harta itu, bukanlah kekosongan sejarah semata, tetapi bagian dari hikmah ilahi. Bukankah Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku." Maka mungkin salah satu bentuk terkabulnya doa itu adalah bahwa kerajaan itu benar-benar tetap menjadi miliknya. Bukan hanya ketika ia hidup, tetapi juga setelah ia wafat. Bahwa tidak ada seorang pun setelahnya yang benar-benar dapat mewarisi seluruh kebesaran itu secara utuh. Bahwa tidak ada manusia setelahnya yang benar-benar bisa berkata, "Aku memiliki kerajaan seperti Sulaiman." Dan disitulah kita sampai pada pelajaran yang paling indah. Karena setelah semua ini, ternyata harta terbesar yang ditinggalkan Nabi Sulaiman bukanlah emas, bukan permata, bukan istana, bukan singgasana, bukan pula benda-benda yang diburu manusia sepanjang zaman. Tetapi iman kepada Allah, ketaatan kepada perintahnya, rasa syukur atas nikmatnya, dan kesadaran bahwa semua kemegahan dunia hanyalah ujian. Itulah warisan sejati Nabi Sulaiman alaihissalam. Warisan yang tidak pernah bisa dijarah, tidak bisa dikubur, tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Jika manusia kehilangan emas, maka itu hanyalah kehilangan benda. Tetapi jika manusia kehilangan iman, maka itulah kehilangan yang sesungguhnya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat besar, bahwa kemuliaan seorang manusia tidak terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada siapa yang ia sembah. Bahwa kebesaran sejati bukanlah ketika dunia tunduk di bawah kaki kita, tetapi ketika hati kita tetap tunduk di hadapan Allah. Bahwa harta terbesar dalam hidup bukan apa yang tersimpan di dalam bumi, tetapi apa yang hidup di dalam dada.
Maka jika dunia hari ini sibuk mencari jejak singgasana Nabi Sulaiman, semoga kita tidak lupa mencari jejak keimanan beliau. Semoga kita tidak kehilangan harta yang masih bisa kita genggam hari ini. Tauhid, syukur, iman dan ketaatan. Karena pada akhirnya, segala kebesaran bukan terletak pada apa yang kita kuasai, tetapi pada siapa yang kita agungkan. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat nanti. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.